Aku juga mau dong dibeliin emas dan dipakaikan kayak gitu. Kapan terakhir beliin aku emas? Dan buat cewek yang dipakaikan harusnya tahu diri, itu suami orang. Ya, wow. Ini sedikit foto yang dimana saya nggak bisa tampilkan teman-teman, tapi ini yang diduga oleh Septia Siregar, dia mengkonfirmasi ini selingkuhannya gitu ya. Silahkan yang mau silaturahmi, ini akun yang diduga selingkuhannya. Soalnya ada statement silahkan yang mau silaturahmi. Biasanya dipakai kalimat itu buat menyerang akun tersebut ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi rame dibicarakan oleh netizen maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini yang lagi trending di sosial media adalah Putra Siregar ya. Kalau nggak lain adalah terkenal dengan pemilik PS Store. Dia udah menikah itu sama Septia Regar. Nah, Septia Regar itu mensepil sebuah cerita di story-nya. Tapi sebenarnya nggak lama dari itu story-nya di take down. Emang ada masalah apa sih di sosmed ini sama Putra Siregar yang terkenal seperti itu? Ya, mari kita langsung aja mulai videonya. Tapi sebelum memulai, kalian wajib nonton satu video ini dulu. Oke teman-teman, nah kali ini aku pengen merekomendasi kalian adalah produk dari Garnier. Nah, produk ini ada yang pertama, Micellar Water. Ini fungsinya buat bersihin make up kalian, khusus yang cewek. Tapi kalau buat yang cowok ini bisa menghilangkan debu kalian, jadi lebih maksimal nih. Gak hanya itu, Garnier juga itu punya sabun cuci mukanya. Nah, tapi teman-teman yang pengen tampil kece juga, rambutnya itu biar berwarna, Garnier juga punyain produk yang harganya nggak mahal. Ini cukup murah, biar keren gitu kan rambut kalian diwarnain nih. Beli, linknya ada di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Awal mulanya itu diupload dari story Septia Siregar, story-nya dia asli ya. Terus di SS lah sama salah satu akun yang bernama Play is Safe Babyface. Nah, di akun ini si Septia Siregar itu bercerita seperti ini. Perhatian ke karyawan, lalai ke keluarganya sendiri. Apapun kuserahkan sama Allah. Karyawan kayak istri, istri kayak janda. Ini kalimat yang sangat-sangat udah mengkonfirmasi sih, karyawan udah kayak istri, yang artinya dirawat, dijaga, disayang. Sedangkan istri udah kayak janda. Itu yang artinya dia kayak nggak punya suami ya. Dengan statement yang ini, oke. Biaya sakit hati itu mahal ya. Harus keluar rumah biar nggak stres, tapi keluar juga butuh biaya. Istri yang sudah bercerita itu tandanya dia sudah tidak tahan. Kok jalan-jalan terus? Ya iyalah, di rumah terus gila nanti. Oke, ini statement yang diartikan Septia Siregar kalau dia mengkonfirmasi sering jalan-jalan karena di rumah itu bikin stres ya. Bikin gila. Aku cuma sudah nggak tahan, itu saja. Selama aku tahan, aku diam. Mereka pada tahu tapi demi uang semua diam. Harusnya kalau sudah tidak mau, lepaskan. Aku juga mau dong dibeliin emas dan dipakaikan kayak gitu. Kapan terakhir beliin aku emas? Dan buat cewek yang dipakaikan harusnya tahu diri, itu suami orang. Sorry ya, aku tidak kuat tapi aku capek. Harus nangis dan sabar. Aku takut itu buat aku lebih buruk. Kasian sama diri sendiri kayak pengemis. Sesak. Jujur aku pernah nangis sejadi-jadinya. Pernah mukul-mukulin pintu. Saking sesaknya. Sampai akhirnya aku bilang ke diri sendiri, ya Allah, aku ikhlas dan terima apa yang sudah menjadi takdirku. Tapi kali ini aku minta, jika ini sudah waktunya, lepaskanlah aku dengan cara yang baik. Bukan cuma aku yang seperti janda, anak-anak pun seperti tidak punya ayah. Makanya aku pergi, gak pernah mau ninggalin anak-anak. Terakhir ketemu pas kakak ulang tahun, mungkin 2 bulan sekali ketemu. It's okay, tapi anak-anak butuh healing juga kan, biar gak bosan di rumah. Kalian itu anak yang hebat, sayang. Bunda sayang banget sama kalian. Ini di blur. Oke. Di blur aja. Ya, wow. Ini sedikit foto yang dimana saya nggak bisa tampilkan teman-teman, tapi ini yang diduga oleh Septia Siregar, dia mengkonfirmasi ini selingkuhannya gitu ya. Gara-gara lalai aku minta uang belanja dari 23 Juni. Aku minta ke asistennya dan baru dikirim tadi setelah aku post story. Jadi Septia Siregar ini dari 23 Juni itu minta duit nggak dikasih-kasih. Udah istri ngerasa seperti nggak punya suami, minta duit susah. Diupload lah cerita ini. Bret, langsung
dikirimin duitnya. Biasa sakit hati itu mahal, untuk pulih aja susah. Ini disensor ya. Tapi ini salah satu sepilan ya dari Septia Siregar. Silahkan yang mau silaturahmi, ini akun yang diduga selingkuhannya. Soalnya ada statement silahkan yang mau silaturahmi. Biasanya dipakai kalimat itu buat menyerang akun tersebut ya. Oke. Tapi story ini nggak lama dari itu teman-teman. Aku kemarin itu sebenarnya sempet ngikutin, pengen aku bahas soalnya belum ada banyak berita yang bahas. Rada-rada ngeri karena storynya sempat di take down. Setelah aku cari tahu kenapa story ini di take down, ternyata suaminya Putra Siregar itu menyamperin si Septia Siregar. Gak dari situ Putra Siregar tiba-tiba membuat story sama anak-anaknya. Ini salah satu video yang bisa saya tampilkan. Dibilang kok dihapus. Nah ini Putra Siregar kan sama anak-anaknya. Langsung diajak keluar, healing, jalan-jalan ya. Saya mengira teman-teman masalah ini udah selesai karena udah dibicarakan antara dua belah pihak dan langsung ketemuan ya. Itu sesuai dengan permintaan dari Septia Siregar kan. Anak-anaknya susah banget nih ketemu bapaknya, yang dimana cuma 2 bulan sekali tuh terakhir itu. Langsung akhirnya Putra Siregar nanggepin itu dan story itu nggak lama dari 2 sampai 3 jaman setauku itu story udah dihapus ya. Sebenarnya teman-teman di akun Septia Siregar ini banyak banget yang udah menjelaskan bahwa dia nggak nyaman banget di rumahnya. Ini sesuai apa yang dia buat storynya. Saya coba membaca salah satu postingan yang menurut saya sangat-sangat menarik. Lihat postingan yang ini teman-teman. Di sini ada Septia Siregar alias istri dari Putra Siregar itu lagi jalan dengan anak-anaknya. Tapi foto ini tidak ada Putra Siregar. Dia cuma jalan-jalan sendirian. Oke. Terus captionnya lagi yang lebih menarik, teman-teman mungkin bisa baca. Jika pondasinya lemah, maka bagaimana membuat seisinya merasa aman dan nyaman. Tapi tidak semua orang memiliki rumah itu. Di sini captionnya itu tentang rumah ya, sesuai dengan yang dibuat story tadi kan, rumah. Dia kayak ngerasa nggak nyaman di rumah, serasa jadi kayak orang sendiri harus ngurus anak, ibaratkan janda. Rumah isinya di sini captionnya rumah. Rumah adalah tempat hati bisa tertawa lepas, segala macam rumah. Ya ini jadi alasannya Septia Siregar kenapa fotonya itu selalu sendiri teman-teman. Kemana-mana sendiri tuh. Ya ini sebenarnya sih masalah mereka. Tapi kita cukup tahu aja kasusnya. Sangat-sangat mengerikan juga. Ternyata banyak uang belum tentu bikin bahagia juga ya. Nah kalau kita lihat dari komentar-komentar dari netizen, Putra Siregar mah gak aneh kalau banyak main sama karyawannya. Istri yang sekarang kan dulunya juga karyawannya. Apakah ini karma? Ya nggak tahu. Mungkin istrinya bertahan karena materi nggak sih? Makanya berkali-kali ketahuan tapi masih juga rujuk lagi. Apalagi katanya dulu Septi ini bekas karyawannya juga. Pas PS ini masih sama istri pertama. Nggak apa-apa ya kalau saya berpendapat ya. Kalau saya lihat story-nya sih iya sih. Karena jujur li kalau saya udah membangun sebuah hubungan, ngelihat pasangan saya selingkuh itu udah saya cut off ya. Dan terjawab juga sih Septia Siregar ini tadi membuat story di mana uang belanja dari 23 Juni aku minta ke asistennya dan baru dikirim tadi setelah aku post story uang belanja. Oke, balik lagi di sini masalah uang ya, materi kan. Ya, dan untuk membuat foto-foto seperti Septia Siregar ini teman-teman, kalau di story-nya ini nggak murah teman-teman ya. Bisa jalan-jalan ke Mekah, ke pantai segala macam. Ini sekali foto kan bisa ngabisin puluhan sampai ratusan juta teman-teman ya. Ya udah kita ngikutin aja sebagai netizen, sebagai penonton. Bahkan ini dikomentarin nih sama salah satu host yang di stasiun TV, Feni Rose ya. Lanjut. Tahu ini nggak sih Putra Siregar itu loh yang aku sebutannya apa ya, dia kan juragan ini ya, handphone, tapi emang bergaulnya sama banyak influencer dan selebriti, jadi bisa dibilang Putra Siregar ini juga termasuk selebriti yang kalau kemana-mana menjadi perhatian publik. Nah sejak semalam itu istrinya yang namanya Septi Siregar itu posting di sosial medianya, walaupun kemudian postingan itu pagi ini udah nggak ada, tapi muncul lagi postingan yang lain. Apa sih isinya? Kenapa menjadi gempar ya? Karena bunyinya seperti ini. Salah satunya tulisannya, perhatian ke karyawan, lalai ke keluarga sendiri. Apapun kuserahkan sama Allah. Karyawan kayak istri, istri kayak janda.
Istri yang sudah bercerita itu tandanya dia sudah tidak tahan. Aku cuma sudah nggak tahan itu aja. Selama aku tahan, aku diam, gitu kan. Terus ada lagi yang kayak apa sih? Kalau itu yang video ada yang ngasih gelang tuh di mana? Story-nya kan. Nah ini juga mereka pada tahu tapi demi uang semua diam. Harusnya kalau sudah tidak mau lepaskan, katanya gitu. Ini juga dari Septia The Story. Kayak ada situasi di mana di toko emas apa berlian. Terus ada cowok diduga suaminya lagi makein gelang emas gitu ke tangan seseorang. Aku nggak tahu tangan siapa. Tapi captionnya Septi bunyinya ada lagi nih. Aku juga mau dong dibeliin emas dan dipakein kayak gitu. Kapan terakhir beliin aku emas katanya. Dan buat cewek yang sedang dipakaikan harusnya tahu diri itu suami orang. Ada seru begitu. Nah terus ada lagi juga curahannya, salah satunya adalah bukan cuma dia yang ngerasa seperti janda, anak-anaknya pun seolah tidak memiliki ayah. Karena terakhir ketemu anak-anaknya itu udah 2 bulan yang lalu, itu pun pada saat ulang tahun anaknya, gitu kan, anaknya Putra Siregar. Nih, it's okay tapi anak-anak butuh healing juga kan, biar nggak bosen di rumah. Nah pasca postingan ini yang udah nggak ada ini, terus kemudian Putra Siregarnya juga posting, akhirnya ketemu sama anak-anaknya kan, gitu. Jadi seolah kayak, oh kayaknya beneran nih emang baru ketemu gitu. Ya sih. Nah tapi postingan yang tadi malam diupload itu kan udah nggak ada tuh. Nah sekarang ada lagi postingan baru lagi. Tapi bunyinya adalah seperti ini. Coba kita lihat bunyinya postingannya. Senang kan lihat kamu ketemu anak-anak karena sudah berbulan-bulan tidak tinggal di rumah. Anak-anak kangen kamu ayahnya. Terus rumah tanpa pintu, dalam kurung WC umum. Rumah tanpa pintu itu gampang kemalingan ya kan. Nah, ya udah ini kalau dibilang apa Septi cerita udah berbulan-bulan gak ketemu anaknya, emang kalau kita lihat postingan dari sisi postingan ya, yang komplit gitu satu keluarga emang terakhir diposting itu di bulan Mei tahun 2024 gitu. Jadi rame. Ini rame. Kenapa rame? Karena di tahun 2022 akhir ya, Septi itu juga sempat menggugat cerai Putra Siregar. Itu 3 bulan pasca Putra Siregar itu bebas dari tahanan karena kasus itu loh, kasus kekerasan yang melibatkan Cika Chandrika, iya kan, gitu. Nah waktu itu juga sama, itu juga ada dugaan orang ketiga, makanya si Septi minta cerai. Tapi akhirnya mereka rujuk lagi dengan ada perjanjian pembagian harta atau apa gitu, iya kan. Nih ada artikelnya, coba kita lihat artikelnya tahun 2023, Bu ya, set, ayo. Mana artikelnya? Artikel Putra rujuk dan Septi rujuk. Dicari nih, pasti lagi nyari. Oke. Ayo, mana? Ini, oke. Oh. Bukannya ini kan? Ya tapi nggak apa-apa deh. Oke, pokoknya dia rujuk ya. Tapi pada saat itu tuh orang tuh nggak bersimpati sama Septinya, iya kan? Karena apa? Karena banyak yang menuduh bahwa itu mah karma buat kamu Septi, karena dulu kan kamu juga merebut putra dari istrinya gitu dan menelantarkan anaknya, ada gosipnya gitu. Tapi ini komen-komen netizen ya dibacakan. Sebenarnya sih nggak menyinggung situ, tapi ya sudahlah, gaskan. Gosip penelantaran anak itu sudah dibantah oleh kuasa hukumnya Putra Siregar. Ini ada beberapa kontroversi pasangan ini ya. Satu persatu masa lalunya terkuak. Putra Siregar dituding telantarkan ketiga anak dari istri pertama. Sosok ini bongkar habis. Masa lalu Putra Siregar dibongkar. Septi diduga seorang pelakor. Putra Siregar bantah tegas tudingan telantarkan anak dan istri pertama. Kayak gitu-gitu. Komentar netizen coba kita baca. Yang berikut ini. Kebanyakan karyawan cewek gak bisa jaga mata ya begitu. Oh ya, karena yang diduga itu selingkuhnya tuh karena sama karyawannya ya. Itu kan dia punya banyak toko kan. Terus ada banyak karyawannya perempuan juga. Sebagai alumni karyawan harusnya Mbak bisa ngerti atuh. Kasih kesempatan buat karyawan lain biar bisa jadi posisi Mbak astaga. Ini aku baru ngerti. Siapa tuh yang komen tuh? Gadi-gadi dah. Sekarang loh ini komentar ini ya. Ya ampun. Yang berikutnya dia mah ngeramein doang, ujung-ujungnya masih mau. Ya ini mang netizen itu nggak bisa cuma terima curhatan suami selingkuh ya. Mereka tuh ingin segera penyelesaian. Kalau akhirnya rujuk mereka kesal. Penonton netizen kecewa. Yang berikutnya, kan benar apa yang ditanam itu yang dituai, entah dibalas di dunia atau di akhir. Hei, kenapa sih pada nyalahin Septi kalaupun ia memang benar terjadi, ya kan? Ya itu kan berarti tandanya apa tuh? Kalau dulu pernah terjadi, kemudian terjadi lagi dan terjadi lagi dan terjadi lagi, apa coba? Siapa tuh ternyata yang gak bisa jaga mata dan hatinya? Siapa? Ya itu. Iya. Oke, lanjut. Ada lagi komentar? Lah si Septia, kok malah jadi Septia?
Kok story-nya dihapus sedangkan si PS malah update buat nutup aib. Yang berikutnya ada lagi komentarnya? Nggak ada. Tapi di akun-akun gosip ada juga postingan lainnya ya. Kayaknya emang kalau buat akun gosip lebih eksklusif kali ya. Bocoran-bocorannya ya. Ada muka, ada itu, terus ada kayak chat-chatan yang diduga gitu ya. Kok aku lebih hafal sih daripada kalian? Masih ngerti lagi ya? Ngikutin Nah, ya, ini Wak. diduga, tapi diduga ya. Soalnya ini yang mengupload akun gosip gitu. Jadi seolah-olah nih kalau dari sini kita menduganya itu cewek yang dituding sebagai orang ketiga itu WhatsApp ke suaminya gitu ya. Tapi aku nggak tahu ini benar. Namanya juga ada di akun gosip. Sayangku, kita segerakan nikah ya, please. Aku suka rapuh kalau aku merasa harus terus sabar dengan sifat Septi. Aku kayak berasa kayak lagi baca novel-novel picisan aku itu deh ya kan. Kayak dimana si mistress ini ya, pelakor itu lebih kayak aku teraniaya oleh istri saya gitu ya sih. Itu novel picisanku ya. Kalau ini aku nggak tahu. Ini aku nggak ikut campur, nggak tahu. Tapi intinya adalah gitu, perempuan jangan suka saling serang perempuan, ya kan? Karena perselingkuhan itu dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan. Lakinya, iya kan Roro, bener nggak? Roro lagi abis sedih, jadi dia cuman coba kalau biasanya, iya gitu ya. Kita langsung ke Roro Fitria, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke. Ini udah dibahas ya, jadi makanya saya bahas. Sebenarnya saya udah tahu gitu update-nya dari kemarin malam. Soalnya udah dengeri teman-teman. Kalau story udah dihapus, terus media, aku sempat nyari media belum ada yang bahas. Udah ngeri gitu, ngeri sedep gitu ya bahasnya. Nanti ramenya ke saya. Saya ngerinya itu. Tapi karena udah rame banget di TikTok bahkan udah dibahas, ya pasti kalian tahu siapa cewek yang diduga perselingkuhannya. Itu bahkan ada bukti chatnya. Septia Siregar pun punya bukti videonya. Luar biasa, itu sebenarnya lengkap. Tapi kita balik lagi, kayaknya Septia Siregar itu masih tahan-tahan dengan si PS. Ya tujuannya nggak lain, materi. Apalagi coba ya dalam sebuah hubungan, kalau udah nggak ada saling cinta ya apa yang mau dipertahankan lagi selain anak gitu kan. Yang kedua ya materi. Apalagi udah itu doang. Septia Siregar, putra Siregar, kok bisa sama-sama Siregar? Nah ini menarik nih. Ini yang sangat menarik, jadi bahan diskusi netizen nih. Seharusnya di Batak nggak gitu kak. Kalaupun si istri bukan orang bermarga biasanya bakal dikasih marga yang sama dengan marga mertua. Perempuan bukan marga suaminya karena menikah sesama marga itu nggak boleh gitu kak, setauku. Nah kenapa dia ada Siregar, si Septinya? Mungkin netizen aja kali ya yang ngasih panggilan itu kali ya. Nah ini alasannya ya, kenapa di Siregar? Karena emang agak aneh aja Septia Siregar dengan putra Siregar. Jangan-jangan ini kan satu marga, setahu gue. Selama aku tinggal di Medan nggak bisa gitu, tapi ini bisa ya. Mungkin Septia pengen punya juga gitu panggilan yang eksis, yang terkenal, Regar. Yaudah, kita sebagai netizen jangan komentar yang aneh-aneh. Kita hanya sebagai penonton saja dan kita doakan semoga masalah ini cepat selesai. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.